Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar insan edukasi? Senang rasanya pada kesempatan kali ini saya Abdul Razak Tahir hadir untuk Anda di acara podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Ya, insan edukasi. Dan saat ini kita membahas terkait gelaran Festika, Festival Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, di mana kegiatan ini pernah digelar di Malang dengan mengambil tema Digitalisasi Pembelajaran Bermakna, mewujudkan pendidikan berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dan Festika ini merupakan program unggulan UPT TIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini pemirsa, saya menghadirkan salah satu narasumber kita yang mungkin tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 1 Krasaan Probolinggo, Jawa Timur. Beliau adalah Ibu Nuni Andayani SPD. Segera kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ketika perjalanan dari Probolinggo ke Surabaya mengalami kendala kemacetan atau bagaimana? Alhamdulillah karena kali kedua jadi sudah lancar, sudah hafal rutenya, tidak kesasar lagi. Oh, ini kali kedua? Iya. Berarti podcast di UPT TIKP ini adalah 2 kalinya? Oke. Wow, pastinya Bapak Kepala Sekolah, kemudian guru-guru dan murid-muridnya bahagia, bangga ini ya? Alhamdulillah. Seperti itu ya? Tetap semangat ya, seperti itu Bu ya? Nah, kalau kita bicara sedikit dengan undangan dari UPT TIKP yang kedua ini, kalau pertama tentang apa Bu? Yang pertama tentang EJIS Pak, jadi yang nominasi 30 besar EJIS tahun kemarin. Alhamdulillah, berarti pernah menjadi pemenang juara EJIS ya? Juara 30 berapa? 30 besar EJIS. 30 besar EJIS, dan itu juara keberapa? Tidak ada juara Pak, diambil langsung 30 besarnya. Tapi itu hebat sekali ya. Dan kali ini panjenengan memenangkan lomba juara 1 juga atau bagaimana? Terbaik pertama. Terbaik pertama, alhamdulillah, luar biasa, amazing gitu ya. Oke, Ibu, bicara seperti ini tentunya ada beberapa hal yang mesti menjadi catatan buat saya kepada panjenengan. Sebelumnya punya kiat-kiat atau gambaran-gambaran tertentu nggak kalau panjenengan nanti bisa mendapatkan juara seperti itu? Kalau gambaran, tidak ada gambaran, tidak terbayangkan gitu Pak, tiba-tiba dapat juara gitu. Tapi kalau kiat-kiat mungkin karena saya melahirkan inovasi yang berasal dari siswa dan untuk siswa gitu gitu Pak. Jadi inovasi itu datang dengan sendirinya. Tiba-tiba karena siswa membutuhkan itu, saya membuat itu, dan itu kebetulan ada ajang lombanya, saya ikutkan di lomba, alhamdulillah. Dan itu hasil best praktis panjenengan yang kemudian jenengan tularkan dan bisa menjadikan catatan juara seperti ini. Pasti bangga ini Bapak Kepala Sekolahnya. Mana nih Bapak Kepala Sekolahnya? Bapak Ahmad. Pak Ahmad, oke. Dan untuk kali ini, kalau kita bicara tentang matematika itu kalau untuk saya pribadi adalah pelajaran yang sangat menakutkan. Banyak Pak seperti itu. Begitu ya? Banyak Masih menakutkan. banyak. Mungkin image di antara masyarakat itu begini. Guru matematika adalah guru yang betul-betul disegani, kemudian kadang-kadang menakutkan, mohon maaf ya. Dan kesenioritasan luar biasa itu, bahkan saya punya cerita sedikit. Ada tetangga saya yang anaknya ini takut dengan matematika, sehingga ini yang bisa menjadikan catatan untuk bapak-bapak dan ibu guru matematika. Jangan pernah membuat sesuatu yang anak-anak itu justru akhirnya menjadi takut. Misalnya kalau mendapatkan nilai 0 itu dibuat 0, kemudian digambari anak mewek dan sebagainya. Sehingga anak-anak ini benci dengan matematika. Seperti itu. Bu, sebagai guru matematika, ada nggak kiat-kiat khusus yang panjenengan sampaikan kepada insan edukasi, sehingga betul-betul matematika itu adalah pelajaran yang disenangi? Kiat-kiat khususnya mungkin karena di era sekarang ya Pak, kita harus lebih dekat dengan siswa, tapi masih tetap ada jarak. Yang saya lakukan itu selama ini seperti itu. Jadi saya memahami apa yang ada di lingkungan siswa. Sekarang kan siswa lebih condong ke gadget ya Pak, setelah pandemi COVID itu lebih condong ke gadget. Terus mereka juga lebih melek teknologi istilahnya. Kemudian AI juga sudah bukan barang lama lagi untuk siswa. Jadi bagaimana saya bisa memasukkan apapun itu yang sudah mereka ketahui, yang mereka senangi itu ke dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu benar-benar bermakna untuk siswa dan siswa tahu sendiri gitu. Salah satunya yang kemarin saya pakai di acara Festika itu. Wow, aduh luar biasa.
Dan ini kalau nanti gurunya seperti Bu Nuni ini mungkin ya beda lagi mindsetnya ya. Sehingga bagaimana guru matematika itu bisa dicintai itu tentunya dengan smile. Kali ini kita program 5S ya. Salam, senyum, sapa, kemudian sopan, santun itu tentunya dipraktekkan di sekolahnya Ibu. Enggak, saya bukan tipe guru yang killer kok Pak menurut saya ya. Jadi saya termasuk guru yang friendly. Ada kalanya kita tegas gitu kan pasti nggak Pak. Itu kan harus diajarkan. Tapi ada kalanya juga kita emang belajar sambil bermain, belajar sambil bercanda gitu juga ada. Jadi ada sesuatu dari teman saya gitu ya. Pak, untuk pelajaran yang sulit itu sebenarnya bukan matematika. Ibu tahu pelajaran paling sulit itu apa? Bahasa Indonesia saya. Bahasa Indonesia. Iya. Teman saya mengatakan paling sulit itu adalah pelajaran ekonomi. Kenapa kok ekonomi? Kalau orang ekonominya lemah dalam seharian tidak punya ekonomi yang baik, dia nanti akan susah payah. Itulah sulitnya untuk ekonomi itu. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi itu candaan saja seperti itu. Tapi tidak ada sesuatu yang sulit kalau bisa dijalankan dengan baik dengan sungguh-sungguh ya Bu ya. Benar seperti banget, itu. Pak. Baik. Karena itu untuk Bapak dan Ibu guru tentunya harus kita pahami bahwasanya komunikasi yang baik itu akan bisa menghasilkan kinerja yang baik dan termasuk merasa memiliki, menciptakan kinerja yang baik. Itu harapan Bapak-bapak dan Ibu guru ketika memberikan pelajaran pada anak-anak kita seperti itu. Nah, sekarang gini, ada nggak saran pada Bapak-bapak dan Ibu guru misalnya ketika mengajar itu seharusnya ada pendekatan seperti apa? Nah, apa? Kalau saya di awal mencari tahu dulu tipe kelas itu seperti apa Pak. Jadi anak-anak tipenya seperti apa. Biasanya di awal pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas seperti itu nggih Pak. Jadi kita sepakati bersama masuk kelasnya seperti apa. Kemudian nanti saya biasanya menawarkan juga ke anak-anak. Kalian lebih suka pembelajaran tipe yang seperti apa? Atau berkelompok, atau menggunakan gadget, atau alat peraga. Jadi saya melihat dulu di kelas itu anak-anaknya seperti apa, baru saya merancang pembelajaran dari situ gitu. Bukan dari saya langsung brek gitu, bukan. Jadi lihat berarti dulu. Satu hal yang sudah ada di TIKP ini adalah bahwasanya konsistensi yang bertalian dengan kedisiplinan akan memberikan konsekuensi pada hasil, dan itu hasilnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan ngomong terkait dengan lomba yang panjenengan lakukan dan bisa menjadi juara itu. Apa sih Bu yang sebenarnya melatar belakangi menginspirasi karya inovasi panjenengan dalam pemanfaatan website interaktif itu? Jelaslah fungsi komposisi dalam pembelajaran matematika ya, betul ya? Nggih, Pak. Apa bisa dijelaskan? Awalnya saya membelajarkan fungsi komposisi di kelas itu kan mungkin menggunakan alat peraga atau menggunakan teknologi, cuman belum spesifik gitu Pak. Jadi waktu itu mereka masih bingung fungsi komposisi itu bagaimana sih Bu, meskipun sudah diajarkan cara menghitungnya atau mereka sudah belajar cara menghitungnya, tapi tetap bingung Pak. Akhirnya saya kepikiran bahwa fungsi komposisi itu sebenarnya berkaitan dengan pembelian makanan online. Wow. Jadi siswa di sekolah itu sudah biasa kadang pesan Gojek seperti itu. Jadi saya kaitkan aplikasi menggunakan website Canva AI itu dengan awalnya kita kaitkan dulu dengan kehidupan sehari-hari. Mereka sudah mengalami pembelian makanan online seperti itu. Nah, kaitannya dengan fungsi komposisi apa? Baru kita tarik dari sana. Kemudian diajarkan juga di sana mereka juga belajar tentang prosesnya bagaimana. Misalkan F bundaran G, kalau di fungsi komposisi seperti itu nggih Pak, F bundaran GX. Berarti kita harus memasukkan ke fungsi G dulu, baru F. Nah itu simulasinya seperti apa, itu saya menggunakan augmented reality. Jadi mereka bisa membayangkan, oh masuknya seperti apa, nanti keluarnya seperti apa. Itu juga saya lakukan Pak. Jadi di aplikasi itu menurut saya sudah lengkap di kehidupan sehari-hari iya, simulasi biar mereka tidak membayangkan itu apa. Karena matematika kan kesannya memang abstrak nggih Pak. Apalagi di tingkat SMA, SMK itu sudah tidak berupa angka lagi, tapi sudah fx, gx, x, y seperti itu kan. Jadi bagaimana mengkonkretkan hal-hal yang seperti itu di website yang saya buat seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya diajarkan di kelas berapa sih Bu? Saya diajarkan kelas 11 di matematika wajib.
Karena Matematika wajib. nggih, Tapi karena sebelumnya pernah nggak anak-anak sudah mendapatkan materi seperti ini? Mungkin di kelas 10-nya atau waktu SMP-nya seperti itu. ini materi pertama fungsi komposisi. Kalau materi fungsi sudah diajarkan di kelas-kelas sebelumnya, Pak. Tapi fungsi komposisi baru diajarkan di kelas 11 ini. Oh, berarti sesuatu yang baru ya, seperti itu ya. Nggih. Nah, ketika melihat seperti ini, sehingga itu muncul ide gagasan panjenengan untuk bisa membuat gagasan karya inovatif seperti itu, berarti harusnya gini kan ini ya. Harusnya gini kan ini, seperti itu. Berarti betul-betul guru ini diminta untuk bisa melek informasi, melek inovasi, dan nantinya tentunya panjenengan menjadi guru yang dirindukan. Wah, asik banget. Nah, sekarang gini, apa tujuan yang ingin dicapai dari karya inovasi ini, Bu? Kira-kira? Tujuan utama saya siswa benar-benar memahami apa itu fungsi komposisi, Pak. Bukan hanya sekedar menghafal cara menghitung fungsi komposisi itu seperti ini, tapi mereka benar-benar bisa memahami. Karena yang sering saya alami sekarang itu, mereka sering tanya, Bu, gunanya ini dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih gitu. Karena kebanyakan matematika yang SMA yang abstrak itu kalau dilihat nanti loh saya di kehidupan nyata tidak akan mengalami ini gitu. Makanya dari itu saya kaitkan dengan kehidupan nyata biar mereka tahu ternyata yang sudah mereka lakukan itu termasuk materi ini juga. Seperti apa contohnya? Mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya misalnya? Seperti tadi fungsi komposisi awalnya mungkin mereka ini buat apa sih fungsi komposisi seperti itu kan. Makanya di situ saya kaitkan dengan hal-hal yang sudah mereka alami. Jadi saya kaitkan dengan proses belanja online. Proses belanja online biasanya kan mereka ada mengambil makanan-makanan gitu di GrabFood atau GoFood kayak gitu. Habis itu mereka juga menambahkan ongkir, terus juga di sana ada diskon. Nah, proses perhitungannya itu seperti apa kita hitung pakai fungsi komposisi seperti itu. Ternyata komposisi itu tidak hanya di pelajaran seni budaya saja. Nggih. Karena saya guru seni, ada komposisi Nggih. itu. Jadi ada Komposisi. balance simetris dan asimetris sehingga nanti ada semacam keseimbangan antara satu dengan yang lain. Dan ini ternyata matematika juga seperti itu ternyata ilmu itu ya. Nggih. Waduh, pendidikan itu mengubah cermin menjadi jendela yang luar biasa seperti itu. Oke, Bu, karya inovasi ini sasarannya untuk siapa saja di antaranya? Terutama untuk siswa kelas 11 yang belajar materi fungsi komposisi, Pak, sasaran utamanya. Tapi juga bisa untuk guru yang sedang membelajarkan fungsi komposisi ke siswa. Karena sudah digunakan di guru di sekolah saya juga, kebetulan di lain kan sama jenjangnya ada beberapa guru. Jadi kita kolaborasi bisa digunakan di kelas guru tersebut. Jadi sasaran utamanya siswa, tapi bisa digunakan untuk guru dalam membantu proses pembelajaran. Untuk sampai sekarang ini apakah banyak guru-guru yang sudah memanfaatkan mungkin di MGMP, di SMA Negeri 1 Keraksaan Probolinggo mungkin, atau di MGMP seluruh Jawa Timur seperti itu? MGMP seluruh Jawa Timur belum mungkin, Oke. Pak, karena masih baru kemarin itu dikembangkan. Sebetulnya sudah sebelum-sebelumnya, tapi hanya kayak berupa LKPD, LKPD paper. Nah, baru di website kan itu di semester ini. Nah, semester kemarin sudah digunakan guru matematika di jenjang sekolah. Kemudian sudah saya cobakan di guru matematika di lain sekolah juga, meskipun belum MGMP Probolinggo secara keseluruhan, tapi sudah beberapa guru di sekolah lain juga sudah menggunakan. Waduh, kalau seperti ini bukan sekedar pengetahuan. Kalau pengetahuan ini segala sesuatu yang kita peroleh dari pengamatan dan baca indera, kalau sudah menjadi ilmu pengetahuan, bahwasanya ilmu menjadi pengetahuan yang tersusun, betul-betul sistematis dan metodologis yang bertolak dari hasil pemikiran yang kritis dan dapat diuji kebenarannya. Luar biasa, tepuk tangannya. Tepuk tangan. Ya baik, Bu, sebenarnya panjenengan punya bayangan enggak dari inovasi ini bakal menjadi juara gitu? Ada bayangan enggak? Kalau bayangan tidak ada, tapi optimisme ada, Pak. Keren sekali gitu ya. Jadi karena kemarin berkaca dari Aegis kemarin itu kan menumbuhkan motivasi saya sendiri, nggih, Pak. Jadi kalau bayangan dapat juara tidak ada bayangan, karena saya sendiri menyadari waktu presentasi kemarin satu kabupaten kan diambil satu orang, ya Pak. Iya. Jadi saat presentasi ada 22 orang. Jadi setelah kami sambil menunggu jatah presentasi sambil cerita-cerita itu, hasil inovasi mereka juga luar biasa sekali. Jadi di situ saya tidak ada bayangan kalau ternyata saya terbaik satu gitu. Tapi optimisme selalu ada karena sudah masuk ke sana. Jadi saya harus totalitas untuk menjelaskan apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Tapi kalau bayangan hebat-hebat guru-guru Jawa Timur, Pak. Gitu ya. Nggih, jadi saya kayak banyak yang lebih hebat gitu. Jadi banyak belajar juga dari mereka. Iya. Nah sekarang gini, apa motivasinya membuat karya inovasi ini dan masuk di terbaik di satu festival ini? Apa saja di antaranya motivasinya?
utamanya saya motivasi untuk siswa itu Pak. Jadi bisa siswa lebih paham, siswa lebih mengerti, bukan cuman menghafal seperti itu. Motivasi utama itu Pak. Iya, dan yang jelas biar kehadiran panjenengan itu guru yang dirindukan. Berat loh Bu, seperti itu. Tidak mudah untuk bisa menjadi guru yang dirindukan. Kadang-kadang kita memang harus melakukan dengan ramah. Ramah dimulai dari saya. Dan program dari pemerintah itu kalau 5S itu diterapkan, saya yakin pendekatan persuasif itu sangat penting sekali seperti itu. Nah, sekarang gini, yang menjadi penasaran saya itu seperti apa sih isi karya inovasi ini secara detail dan bagaimana cara mengaplikasikannya seperti itu. Karya inovasi ini saya buat berupa website Pak, karena di sana saya pakai Canva AI, itu sudah sering saya gunakan untuk website-website yang lainnya. Jadi website, nanti ada bagian depan pengenalan tentang makanan online seperti itu tadi, terus bagaimana itu dikaitkan dengan fungsi komposisi sudah ada di sana. Jadi sifatnya seperti website interaktif, kemudian mereka juga di sana bisa memahami sifat-sifat dari fungsi komposisi langsung. Kemudian ada latihan soal yang menjelaskan juga tentang menentukan nilai dari fungsi komposisi. Jadi bukan fokus pemahaman aja, tapi juga sudah lebih lanjut ke fungsi komposisi. Ada juga sebelum masuk ke menentukan nilai fungsi komposisi, ada simulasi tadi berupa AR. Jadi saya buat dari aplikasi Edu Studio. Jadi ada AR di situ. Kemudian di akhir mereka bisa mengerjakan latihan soal, itu saya integrasikan dengan Wayground, platform Wayground. Jadi saya masukkan juga ke website itu. Jadi menurut saya websitenya sudah lengkap mulai dari pemahaman sampai latihan soal berupa kuis itu Pak. Panjenengan bisa seperti ini apakah sejak dulu ya? Waktu SD, SMP, SMA, kemudian memang gemar untuk meneliti gitu ya? Atau mencari-cari sesuatu yang tidak ada menjadi ada seperti itu, atau bagaimana? Kurang paham juga ya, mungkin karena itu ya Pak, saya bagaimana mencari cara untuk mempermudah mereka untuk belajar seperti itu, karena kemarin itu yang marak tentang AI ya Pak. Jadi saya mulai belajar tentang AI. Awalnya juga saya enggak tahu AI itu apa. Kebetulan teman saya di satu sekolah ikut pelatihan tentang Canva AI. Akhirnya saya tanya, Canva AI itu tentang apa? Saya coba-coba. Karena saya kalau masalah teknologi itu sebenarnya suka coba-coba sendiri Pak. Karena saya percaya bahwa apapun yang saya lakukan, nyoba-nyoba apapun itu, laptop saya enggak mungkin meledak gitu ya Pak ya. Jadi akhirnya saya coba-coba cari cara. Kalau enggak bisa saya lihat tutorial di YouTube, enggak bisa lagi tanya AI yang satunya gitu. Jadi saya memang suka otak-atik seperti itu Pak. Adakah orang yang betul-betul bisa menginspirasi panjenengan seperti ini? Mungkin dari guru panjenengan atau orang tua panjenengan atau siapa? Alhamdulillah guru-guru di sekolah itu inspiratif sekali Pak. Mereka suka mencari cara untuk bisa mempermudah siswa dalam belajar. Itu yang saya pelajari di sekolah. Jadi melihat rekan guru di sekolah juga. Kadang kita kalau misalkan materi sesama matematika, kita juga sering sharing. Jadi sudah kebiasaan sharing-sharing seperti itu di sekolah. Jadi saling menginspirasi. Wow. Dan sekarang ini Bu, untuk inovasi seperti ini butuh berapa waktu lama untuk menyelesaikan karya inovasi panjenengan seperti ini? Alhamdulillah tidak sampai 2 minggu sepertinya Pak, sudah bisa jadi karena dia berupa AI. Yang paling penting menurut saya idenya ada dulu. Jadi saya biasanya bikin plot idenya itu mau saya buat seperti apa alurnya. Alur website itu saya buat seperti apa, itu sudah ada dulu, baru dimasukkan ke Canva AI. Itu cepat jadinya. Yang paling lama itu ngeplot idenya yang pertama itu. Paling lama ngeplot idenya? Iya. Yang seperti itu? Iya. Butuh perenungan? Iya pasti Pak, kayak gini, ini cocok enggak ya, kayak gitu. Ini sesuai apa tidak, seperti itu. Jadi saya plot dulu, kemudian saya masukkan ke Canva AI, saya uji coba dulu. Kalau misalkan ada error saya perbaiki, seperti itu. Jadi kurang dari 2 minggu sudah jadi. Dengan mudahnya itu mungkin panjenengan ada sebelumnya tiktokan dengan teman-teman atau cicatan dengan teman panjenengan untuk bisa membantu proses, atau cukup dengan jenengan saja seperti itu? Sharing materi saja Pak, sharing materi, uji coba materi. Biasanya saya udah bikin seperti ini, apakah kira-kira mudah untuk digunakan oleh siswa gitu. Jadi sharing-sharing materi selalu ada dengan rekan di sekolah. Nah, ini yang bisa menjadi catatan untuk saya. Apakah membuat karya inovasi ini membutuhkan biaya yang besar? Tidak ada Pak. Tidak ada? Tidak ada, hanya koneksi internet saja. Koneksi internet saja? Yang jelas kalau memang ada koneksi internet ini berarti semua bisa mempraktekkan begitu ya, seperti itu? Sangat mudah, sangat bisa dipraktekkan untuk semua guru. Tapi kuncinya memang itu?
Kuncinya memang itu ya. Iya. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Nggak bisa, koneksi bisa. internet harus ada, Iya. karena Canva AI pun kan online gitu Pak, Iya, jadi koneksi Iya. internet. Ya kadang-kadang kita harus bisa berpikir panjang kepada murid-murid kita yang ngapunten, yang ada di pelosok gitu ya. Karena keterbatasan dan lain sebagainya, sehingga tentunya tidak semudah kita ya, tidak semudah dengan daerah-daerah yang memang sudah ada internetnya, ada listriknya dan lain sebagainya seperti itu. Tapi mungkin kira-kira ini bisa menjadi catatan panjenengan. Saat ini nanti ada inovasi lagi. Kalau tanpa internet bisa nggak gitu? Kebetulan inovasi saya yang Aegis kemarin bisa tanpa internet. Oh gitu ya? Nggih, karena Wah. ini ada yang salah satunya untuk tipe kategori Vestika kan ada beberapa nggih Pak. Ada bisa menggunakan aplikasi seperti yang saya Aegis kemarin, atau bisa menggunakan platform yang sudah ada. Kalau platform yang sudah ada itu salah satunya Canva AI, jadi saya memilih yang itu gitu. Kalau yang Aegis kemarin alhamdulillah itu bisa di offline kan. Ternyata bisa juga ya. Nggih. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa ternyata, meskipun dalam kondisi apapun yang namanya inovasi itu selalu berkembang seperti itu ya. Nah, sekarang gini, yang jelas ketika jenengan duduk di sini di hadapan saya, di hadapan semua teman-teman yang saat ini menyaksikan, utamanya Bapak dan Ibu guru, ya seperti itu ya. Sejauh mana dukungan dari kepala sekolah, teman-teman atau sahabat-sahabat baik panjenengan terkait dengan inovasi yang panjenengan lakukan seperti ini? Alhamdulillah seperti yang saya bicarakan tadi, dukungan dari rekan di sekolah itu sangat luar biasa Pak. Jadi alhamdulillah juga saya mempunyai rekan-rekan guru di sekolah saya yang sangat mendukung, kemudian juga sharing apapun itu lebih mudah, enak. Kepala sekolah juga sangat mendukung sekali untuk terus berinovasi. Waduh, luar biasa. Nah, ada nggak hambatan tantangan dalam proses pembuatan yang panjenengan lakukan? Beberapa hambatannya mungkin ide yang pertama itu Pak. Ide kan kadang macet-macet itu. Jadi idenya itu kadang macet, akhirnya saya komunikasikan, sharing dengan rekan guru, punya inspirasi dari sana kayak gitu. Kemudian ada beberapa seperti membuat simulasi dari AR, itu kan kali pertama saya membuat simulasi itu. Jadi saya harus buka YouTube, buka tutorial misalkan cari tutorialnya di AI yang lain gitu. Jadi mungkin itu aja hambatannya. Oke. Teknologi informasi misalnya aplikasi software, ya kemudian alat atau device, kemudian apa saja yang digunakan dalam karya inovasi ini? Apa saja kira-kira? Yang pertama Canva AI itu sebagai mainnya, kemudian ada Edu Studio itu untuk membuat AR-nya, dan kemudian ada Wayground itu untuk latihan soalnya. Jadi hanya butuh 3 platform itu aja. Iya, baik. Ngobrol kita kayaknya gayeng banget ya. Gayeng banget. Dan sekarang gini, apa tindak lanjut harapan dan karya yang sudah dihasilkan hari ini, Bu? Harapannya yang pasti aplikasi atau website yang sudah saya buat itu bisa terus digunakan, baik untuk pembelajaran matematika di kelas saya sendiri maupun untuk guru lain. Kemudian juga harapannya saya juga bisa terus lebih inovatif dalam proses pembelajaran, bukan hanya satu materi saja, tetapi bagaimana cara saya untuk membawakan itu untuk siswa. Jadi siswa benar-benar belajar dengan have fun seperti itu. Jadi belajar dengan bermakna. Iya, yang terakhir ini ya. Iya. Gak terasa ya. Apakah ada pesan-pesan buat insan edukasi khususnya di Jawa Timur untuk memotivasi supaya bisa berkarya dan bisa berinovasi? Pesan dan kesannya setiap guru itu pasti punya kelebihan sendiri. Jadi yang penting bisa melihat kondisi siswa di kelas masing-masing, kemudian bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui di kelas. Jadi saya yakin guru-guru di Indonesia itu sudah sangat pintar dalam melihat kondisi kelas, jadi tinggal bergerak untuk memunculkan inovasi atau idenya yang sudah dirancang dalam bentuk nyata, seperti itu. Seperti itu. Baik. Wah, luar biasa bincang-bincang kita kali ini, Bu, dan terkait dengan upaya panjenengan untuk selalu berinovasi. Mudah-mudahan nanti ada inovasi terbaru lagi yang jenengan tularkan untuk seluruh masyarakat Jawa Timur, utamanya murid-murid kita, dan tentunya bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru tentunya. Ya, baik, insan edukasi. Tidak terasa acara kita ngobrol santai di podcast kali ini tentunya bisa memberikan harapan-harapan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan akhirnya saya Abdur Razak Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech UPT TIKP terus maju dan inovatif.